Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Hilda Widiatanisa dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas atau mereview buku yang telah selesai saya baca. Nah, ini dia bukunya. Nah, ini dia bukunya. Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, buku ini tuh terjemahan dari bahasa Jepang. Nah, terus buku ini juga terbit pertama di Jepang di Tokyo pada tahun 2013 dan di Indonesia itu 2019 di Jakarta. Nah, buku ini juga termasuk buku yang bestseller, jadi international bestseller. Jadi buku ini itu yang saya tahu ada 3 buku, yaitu versi Jepangnya, versi Indonesianya, sama versi bahasa Inggrisnya. Terus, buku ini itu udah terjual sekitar 3,5 juta eksemplar atau ya 3,5 juta kopi gitu. Jadi, buku ini tuh sangat bestseller. Karena ya, menarik sih, ini buku emang menarik gitu setelah saya baca ya. Ini menurut saya ini menarik. Good, pokoknya recommended banget. Nah, buat tampilannya nih, covernya itu putih ya, putih tuh. Terus tulisan di covernya itu warna hitam sama merah, dan yang bagian depannya itu apa sih namanya, timbul. Jadi tulisannya tuh timbul. Jadi kerasa gitu ya, enak dipegangnya, agak keset gitu. Nah, kalau yang belakang enggak ya, tuh yang belakang enggak polos. Nah, jadi di dalam buku ini tuh ada beberapa bab. Jadi bab-bab di buku ini itu ada 5 bab, tapi bukan disebut bab, tapi di sini itu dinamain kayak malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan malam kelima gitu. Dan dalam bab-bab itu ada subbabnya gitu. Nah, kita langsung lanjut ya ke isi buku ini. Nah, tapi sebelum lanjut ke isi buku, kita harus ketahui dulu nih, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga itu si pencipta. Ichiro Kishimi lahir pada tahun 1956 di Kyoto, tempat tinggalnya hingga saat ini. Dia bercita-cita menjadi filsuf sejak SMA. Sejak tahun 1989, saat mengambil spesialis pada bidang studi filosofi klasik barat dengan berfokus pada filosofi Plato, ia sudah meneliti teori psikologi Adler. Dia membuat berbagai tulisan dan makalah tentang topik ini serta memberi konseling untuk anak-anak muda di klinik kejiwaan sebagai konselor bersertifikat dan menjadi konsultan bagi Perhimpunan Psikologi Adler di Jepang. Nah, dia menerjemahkan beberapa karya terpilih Alfred Adler ke bahasa Jepang, yakni Ilmu Kehidupan atau dalam bahasa Jepang Kojin Shinrigaku Kougi, dan masalah neorisis atau Hito Waneza Shinkeiso ni Naru no Ka, serta menulis buku pengantar teori psikologi Adler dan banyak buku lainnya. Sedangkan Fumitake Koga lahir pada tahun 1973, adalah penulis profesional pemenang penghargaan yang telah merilis banyak karya tulis di bidang bisnis dan non-fiksi umum yang terjual laris. Dia mulai mengetahui teori psikologi Adler di usia akhir 20-an dan sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Adler yang bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Sesudahnya, Koga sering menemui Ichiro Kishimi di Kyoto, perlahan-lahan mengumpulkan esensi teori psikologi Adler darinya, dan membuat catatan untuk menyusun metode format dialog klasik ala filsuf Yunani yang dipakai dalam buku ini. Nah, teman-teman,
Barusan kan saya sudah menceritakan tentang Ichiro Kishimi dan Fumi Takekoga. Nah, di sana juga sudah membahaskan tentang bagaimana buku ini. Nah, jadi buku ini itu seperti isi dalam buku ini tuh seperti obrolan pemuda dengan seorang filsuf, seorang pemuda dengan seorang filsuf. Pemuda yang memiliki kehidupan yang rumit, ruwet, dan memiliki anggapan bahwa dunia itu sangat rumit, sangat ruwet, dan menganggap juga bahwa kehidupan itu tidak bisa dirubah dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Sedangkan seorang filsuf yang memiliki argumen atau gagasan bahwa dunia itu sangat sederhana, kehidupan itu bisa berubah, dan kebahagiaan itu bisa diraih. Jadi, seorang pemuda ini itu mendatangi seorang filsuf untuk menanyakan dan menentang argumen-argumen tersebut karena dia memiliki kehidupan yang sangat rumit gitu teman-teman. Nah, jadi kan di sini tuh ada 5 bab ya, atau di sini tuh bukan disebutnya bab, tapi disebut juga di sini tuh dinamai dengan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam kelima. Jadi mereka itu berbincang-bincang setiap malam, tapi ada 5 malam, tapi tidak tidak terus-menerus. Jadi malam pertama, terus selang beberapa hari atau beberapa minggu mereka melanjutkan lagi malam kedua, malam ketiga, sampai malam kelima, tapi tidak berterus-terus. Jadi tidak terus-menerus gitu, tidak dari malam pertama, kedua, ketiga. Jadi ada jeda gitu, jeda beberapa hari. Nah, malam pertama ini adalah menyangkal keberadaan trauma. Malam kedua, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Malam ketiga, menyisihkan tugas-tugas orang lain. Malam keempat, di manakah pusat dunia ini? Dan malam kelima, hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Nah, dalam malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau dalam bab-bab besarnya itu ada subbab. Nah, subbabnya itu seperti bahasan mereka pada malam itu. Nah, pada malam pertama itu ada sekitar 10 subbab, pada malam kedua ada 13 subbab, pada malam ketiga ada 9 subbab, pada malam keempat ada 10 subbab, dan pada malam kelima ini ada 14 subbab. Jadi, mereka tuh berbicara dan berdebat sangat amat panjang gitu kan. Nah, di sini sebenarnya banyak tuh ya, banyak poin-poin yang saya ambil dari buku ini, karena buku ini tuh jujur saya sangat menikmati buku ini karena dengan caranya atau mereka itu kan berdialog ya, dalam buku ini tuh berdialog. Jadi ya saya merasa mengikuti alur-alur yang ada di dalam buku ini gitu. Jadi menikmati apa aja yang mereka bahas dan apa saja yang mereka perdebatkan begitu. Dan yang saya alami saat saya membaca buku ini, banyak sekali pertanyaan saya yang terwakilkan yang ditanyakan oleh si pemuda ini. Jadi pemuda ini menanyakan hal yang sama dengan yang ada di pikiran saya gitu. Banyak, tapi di sini saya mengambil 6 saja, 6 poin di sini saya. Tapi kalian harus baca ini, pokoknya recommended banget ya. Saya juga sampai pakai ciri-ciri sticky note gini karena banyak kata-kata yang memang memotivasi di sini tuh. Banyak banget pokoknya. Nah, tapi di sini saya akan mengambil 6 poin. Poin yang pertama yang saya ambil adalah bahwa dunia itu sederhana. Nah, dunia itu sederhana. Ada masih pada halaman pendahuluan. Tuh, dari pendahuluan juga saya sudah banyak menyukai gitu kan. Nah, dunia ini sederhana. Jadi, jadi bahasan pertama yang mereka bahas itu dan pemuda itu debatkan bahwa orang-orang bisa berubah, bahwa dunia ini sederhana dan bahwa semua orang itu berbahagia. Jadi itu tidak bisa diterima oleh si pemuda itu karena dia sendiri yang merasakan bahwa dunia itu tidak seperti itu gitu. Tapi menurut filsuf itu
Dan ini menurut saya ya. Jadi kita tuh bagaimana cara pandang kita pada dunia itu. Jika kita memandang dunia itu sederhana dan bisa dirubah, itu akan membuat kita bahagia. Jadi jika kita menganggap dunia itu rumit, sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak bisa membuat kita bahagia, kita akan terus tersiksa gitu. Kita akan terus menganggap bahwa dunia itu rumit. Padahal dunia itu sederhana, tapi ya bagaimana kita memandang dan dari sudut mana kita memandang dunia itu gitu. Itu yang saya dapetin ya dari buku ini, dan filsuf ini juga berkata seperti itu. Nah, seperti ini nih kutipan dari filsuf, ini bukan isi. Kita tidak mungkin lari dari subjektivitas kita sendiri. Saat ini, dunia terlihat rumit dan misterius bagimu. Tapi jika engkau berubah, dunia ini akan terlihat lebih sederhana. Persoalannya bukanlah tentang bagaimana dunia ini, tapi tentang bagaimana dengan engkau. Iya, bagaimana dengan kamu atau kita yang menghadapi dunia ini dan memandang dunia ini. Yang kedua, hidup tanpa dikendalikan masa lalu. Nah, hidup tanpa dikendalikan masa lalu. Nah, pada poin ini saya dapatkan di malam pertama. Nah, di dalam salah satu subbab malam pertama dan pembahasan pada malam pertama itu kan menyangkal keberadaannya trauma. Jadi, nah saya mengutip di sini pada halaman 23, yaitu manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Jadi kita tuh tidak dikendalikan oleh masa lalu. Banyak yang orang mengatakan bahwa masa lalu itu menjadikan sebuah pengalaman atau bagaimana. Ya bisa, tapi di sini jika kita terus dibayang-bayangi oleh masa lalu, kapan kita akan berangkat, kapan kita akan maju. Nah, di sini juga pada halaman 22, pemuda itu berkata, kita tidak bisa mengubah masa lalu dan itulah sebabnya hidup ini begitu sulit. Nah, jadi karena kita kan masa lalu udah jadi masa lampau kan, kita tidak bisa mengubah masa lalu gitu kan. Kita ya yang sudah terjadi di masa lalu biarkanlah terjadi, ya sudah, kita sudah lewati itu. Jadi kita fokus pada sekarang yang akan kita hadapi gitu, yang sedang kita lalui ini. Jadi pada masa sekarang. Jadi masa lalu itu tidak bisa mengendalikan kita di masa sekarang gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah hidup bukanlah persaingan. Banyak yang menyebut bahwa hidup ini persaingan. Semua orang yang ada di muka bumi ini ada persaingan. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bersaing. Bahkan banyak orang yang berkata dunia ini adalah persaingan. Nah, tapi tidak seperti itu. Jika kita menganggap dunia ini adalah persaingan, kita akan semakin susah dalam hidup, karena jika hidup ini ada persaingan, jadi kita itu berada di dalam sebuah perlombaan yang tidak akan ada hentinya. Nah, itu tuh membuat kita lebih capek, lebih sulit, lebih rumit. Tapi janganlah anggap kawan atau orang di sekelilingmu itu janganlah dianggap saingan atau rivalmu, tapi anggaplah mereka kawan seperjuanganmu. Karena jika dengan kawan seperjuangan kan kita saling menolong, saling memperhatikan. Tapi jika dengan kawan atau saingan, jika dengan lawan atau saingan, itu kita hanya saling akan menjatuhkan satu sama lain, akan ada yang kalah dan akan ada yang menang gitu kan. Nah, di sini tuh hidup itu bukan sebuah perlombaan gitu. Jadi apa salahnya kita itu menganggap orang-orang di sekeliling kita itu adalah kawan seperjuangan kita, bukan lawan, bukan saingan kita. Jadi dalam hidup ini tidak ada persaingan gitu. Jika kita menganggap semua orang itu adalah saingan kita, rival kita, kita tidak akan bisa menikmati hidup kita, dan beban di pikiran kita itu membuat hidup kita menjadi lebih sulit, teman-teman. Nah, selanjutnya itu poin yang keempat,
Nah, teman-teman, selanjutnya yang keempat, yaitu untuk apa diakui oleh orang lain. Nah, pada buku ini bisa dibuka pada halaman 133 ini. Filsuf berkata, diakui oleh orang lain jelas sesuatu yang menggembirakan, tapi keliru jika mengatakan bahwa diakui adalah hal yang mutlak perlu. Untuk apa seseorang mencari pengakuan, atau secara lebih ringkas, mengapa seseorang ingin dipuji oleh orang lain? Nah, si pemuda menjawab, lewat pengakuan orang lain inilah setiap diri kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita memiliki nilai. Lewat pengakuan dari orang lainlah seseorang mampu menghapus perasaan inferior yang dimilikinya. Nah, tapi saya tidak setuju nih teman-teman, karena untuk apa kita hidup diakui oleh orang lain? Nah, jangan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain, teman-teman. Karena terlalu sulit mengukur apa yang diharapkan orang lain pada diri seseorang, atau peran seperti apa yang sedang dituntut darinya. Nah, hiduplah sesuka hati kita. Jadi, jangan memikirkan orang lain suka atau tidak suka kepada kita. Itu bukan tugas kita, tapi itu tugas mereka. Nah, jadi hiduplah sesuka hati, hiduplah apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai lah lakukan gitu. Jadi jangan terfokus atau terpaku karena orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu karena ingin diakui atau karena ingin disukai orang-orang lain. Tidak, itu tidak apa ya? Tidak bisa membuat kita bahagia, malah membuat kita tersiksa, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah reward and punishment. Menurut teman-teman nih, penting nggak sih reward and punishment ini? Jadi kalau kata filsuf di sini pada halaman 134, Adler sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward and punishment. Ini mengarah pada gaya hidup yang keliru. Ketika orang-orang berpikir kalau tidak ada yang memujiku, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat. Dan kalau tidak ada yang menghukumku, aku juga akan terlibat dalam tindakan yang tidak tepat. Jadi, mungkin untuk sebagian orang yang berpikir semua itu dapat diukur oleh nilai, itu penting ya teman-teman, reward and punishment itu. Tapi menurut saya tidak, karena di sini saya setuju dengan Adler bahwa dalam pendidikan, metode reward and punishment hanya membuat anak-anak itu terkucilkan. Akan ada kelompok anak yang selalu mendapatkan reward dan anak yang selalu mendapatkan punishment. Dan itu tuh bisa menjadikan anak-anak tidak memiliki semangat dan kebebasan karena merasa hanya bergantung kepada ekspektasi atau penilaian seseorang. Jadi kembali lagi ke poin nomor 4 tadi. Jadi ya sudah, lakukan saja dengan hati kita, jadi ikhlas gitu melakukannya itu tanpa reward, tanpa ingin diberi reward gitu kan. Begitu teman-teman. Nah, yang keenam, yang terakhir ini, yang penting itu hari ini, bukan masa lalu dan tidak pada masa depan. Nah, kita tidak bisa hidup di masa lalu dan kita tidak akan bisa hidup mendahului atau hidup di masa depan. Tapi kita sedang hidup di masa sekarang. Jadi nikmatilah masa sekarang. Yang penting itu masa sekarang. Karena masa lalu kita tidak bisa memutar balik jarum jam. Kita tidak bisa kembali dengan mesin waktu kepada masa lalu. Dan kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Nah, yang penting ini hari ini. Nah, hari ini tuh bisa menjadi perubahan kita di masa lalu dan menentukan kita di masa depan. Jadi kita hidup harus pada hari ini, jangan memikirkan dulu masa depan, jangan memikirkan apalagi masa lalu, tapi hiduplah pada masa sekarang dan berpikirlah pada masa sekarang. Nikmati hidup ini, nikmati, syukuri apa yang sudah ada pada hidup ini, dan kita harus enjoy gitu terhadap menjalani pada saat ini dan hari ini gitu. Jadi menurut saya ya penting sekali hari ini tuh sangat penting bagi kita gitu. Jadi belum tentu kita bisa merasakan hari esok dan kita tidak bisa merasakan kembali pada hari yang sudah lalu gitu. Jadi menurut saya itu penting. Nah, 6 poin sudah saya paparkan. Tapi di sini sebenarnya banyak sekali sih poin-poin dan kutipan-kutipan yang emang bagus-bagus gitu. Jadi kalian itu harus benar-benar baca buku ini, dan buku ini
recommended banget buat kalian semua, apalagi seperti saya ya yang masih tidak berani disukai. Tidak berani, tapi saya sekarang setelah membaca buku ini banyak pemikiran saya yang berubah gitu kan. Berani tidak disukai. Jadi dalam bab-bab dan subbab-subbab di sini tuh menjelaskan bahwa kayak kita tuh tidak salah gitu. Tidak disukai karena itu yang kita sukai. Jadi jika kita ingin disukai orang tapi ikut-ikut, kita tidak akan bahagia dan tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Kita akan terus saja berjalan di ekspektasi orang lain. Nah, pada saat ini, mulai dari saat ini kita harus berani tidak disukai karena apa yang kita sukai. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan dari buku yang saya sudah baca ini. Semoga teman-teman bisa membaca buku yang lain dan berbagi. Terus kalau ada buku yang cocok, yang bagus dan recommended, boleh ditulis di kolom komentar juga, atau mohon maaf bila ada kesalahan, boleh ditulis juga di kolom komentar ya, karena saya Nah, sekian dari video dari saya kali ini. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya dan video-video yang lebih bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.